Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman. Sebelumnya terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di jam 11 siang kali ini untuk kita melaksanakan agenda rutin ya weekly meeting di setiap Senin awal minggu ya, di mana kita nanti akan sharing dan menyampaikan laporan teman-teman terkait dengan progresnya, apa saja yang sudah dikerjakan satu minggu ke belakang atau satu minggu sebelumnya, kemudian apakah ada kendala yang dialami, kemudian untuk planning minggu ini juga apa yang akan dikerjakan. Teman-teman seperti biasa sampaikan laporan secara poin-poin laporannya secara singkat dan jelas aja. Nanti kalau misalkan teman-teman kedepannya ada yang ingin dibutuhkan, dibuat listnya aja di luar weekly meeting ini nanti bisa disampaikan setelah weekly meeting ini bisa disampaikan gitu ya. Oke, untuk weekly meeting kita buat urutan teman-teman ya, yang akan menyampaikan laporannya pertama nanti mulai dari tim digital marketing, kemudian lanjut ke tim CS, kemudian lanjut ke tim staff event, dan yang terakhir nanti ada tim keuangan seperti itu. Teman-teman silakan disiapkan terlebih dahulu materinya. Nanti kan saya untuk share mungkin share screen ya. Nanti akan ada beberapa poin yang mau teman-teman sampaikan, di-share aja dan dijelaskan. Oke, boleh teman-teman karena berhubung waktu kita untuk weekly meeting itu terbatas ya, cukup 30 menit untuk semuanya. Kita mulai aja untuk yang pertama dari tim digital marketing ada Teh Putri. Silakan bisa menyampaikan laporannya selama satu minggu ke belakang dan apa yang kerjakan selama satu minggu ke depan ini. Silakan Teh Putri. Ya, terima kasih dari izin share screen dulu ya. Oke, izin update mengenai progres digital marketing untuk satu minggu terakhir. Yang pertama, selain melakukan update laporan iklan secara rutin di minggu ini, di minggu lalu, fokus utama saya adalah peralihan dari akun iklan sharing ke akun iklan mandiri. Saya juga sudah memisahkan produk order online dan landing page baru untuk seluruh kota di event Februari. Karena sebelumnya itu kendala saya saat masih menggunakan akun sharing itu kurang keterbatasan untuk ruang optimasinya. Jadi data-data yang digunakan juga kurang akurat gitu. Jadi dengan adanya akun iklan secara mandiri ini, optimasi bisa dilakukan menjadi lebih aktif. Lalu untuk performa iklan yang saya publikasikan, masih ada beberapa minus pada kota. Hal ini terjadi karena iklan belum berjalan secara konsisten, baru berjalan rutin hari Jumat lalu. Sehingga untuk rencana satu minggu ke depan, saya akan melakukan optimasi melalui eksplorasi variasi konten baru untuk sekolah seller dan juga akan mulai beriklan untuk brand-brand ekspor impor. Nah, sekian update dari saya, Kang Ari. Terima kasih. Oke, Teh Putri terima kasih. Nanti tolong dibuat juga poin-poinnya ya. Dalam garis besar seperti apa nanti boleh dikirimkan supaya nanti bisa diberikan kesimpulan untuk setiap laporannya gitu ya. Siap, Kang Ari. Oke, terima kasih Teh Putri. Selanjut kita ke tim CS ya. Untuk yang pertama boleh Teh Sarah terlebih dahulu. Silakan. Udah kebagian belum setnya? Udah. Oke, kalau yang dari Sarah, ini untuk laporan omset sekolah seller, karena saat ini Sarah megang sekolah seller ya, fokus di sekolah seller. Untuk yang periode tanggal 18 sampai 24 Januari kemarin yang saya laporin, itu total listnya 529, total bayar 259, terus rasio bayarnya 46%. Nah, untuk yang minggu kemarin, minggu
tanggal 25 sampai 31 Januari itu ada kenaikan di 2% ya, total leads-nya 599, total bayar 288, rasio bayarnya 48%. Jadi dia di minggu dari tanggal 18 sampai 24 sampai 25 31 itu ada kenaikan di 2%. Nah, untuk kegiatan minggu kemarin Sarah, ini masih ada beberapa yang ongoing ya Kari. Seperti yang buat template to travel ini masih ongoing karena masih dikerjakan sampai sekarang juga. Terus juga untuk tools Wuwa itu masih ongoing juga karena masih lihat-lihat tutorialnya juga gitu. Dan juga ini untuk template text follow up leads yang belum closing juga ini masih ongoing. Nah, untuk rencananya ini lebih pastinya fokus ke follow up leads yang belum closing sih dari 7 hari terakhir, terus juga event-event terdekat, terus juga follow up leads yang udah dikategorikan di funnel Wuwa. Karena di funnel Wuwa tuh udah ada beberapa funnel yang sebelum-sebelumnya gitu, jadi tinggal di follow up aja gitu Kari. Sama ya update jadwal schedule peserta seminar karena ada beberapa yang emang reschedule cuman belum diupdate gitu di jadwalnya. Seperti itu Kari. Pendengar salah sudah selesai. Oke. Tadi untuk poin-poin yang minggu lalu menjadi planning ya, seperti buat text quick replay, kemudian untuk follow up dan juga untuk apa namanya WUWA gitu ya, mempelajari WUWA itu kan masih ongoing semua ya Sarah ya. Nah nanti setelah ini coba tolong untuk dirincikan ongoingnya itu kurang lebih sudah berapa persen sejauh mana Sarah mengerjakannya. Dan apakah ada kendala? Kenapa sampai minggu ini masih ongoing? Nah, kalau ada kendala dirumuskan juga kendalanya apa, biar nanti setelah Zoom weekly meeting ini nanti kita rumuskan sama-sama supaya bisa lebih cepat selesai. Baik. Oke. Oke, kemudian Sarah udah selesai ya? Udah. Oke, untuk Sarah sudah selesai. Kita lanjut ke tim masih di sales spesialis ya. Ada Teh Intan, boleh Teh Intan silakan untuk bisa menjelaskan atau menyampaikan laporan terkait dengan 1 minggu ke belakang apa saja yang sudah dikerjakan. Silakan. Sarah share screen-nya dimatiin dulu ya. Udah, boleh mulai Kari. Boleh, Intan silakan di-share aja dulu untuk materinya. Udah saya share ini. Kelihatan nggak? Belum muncul di sini. Oke. Udah, ada Kari? Oke. Berikut saya presentasikan tentang training progress saya selama 1 minggu saya telah bekerja di sini, khususnya memegang akun dari Brand Export. Ringkasan poin pembelajaran utama, yaitu poin training saya selama ini adalah operasional dan sistem, melakukan daily activities dan prioritas pekerja, lalu mempelajari tools dan website yang digunakan. Untuk customer handling sendiri, saya mempelajari pengkategorian customer, pertanyaan yang sering diajukan customer saat melakukan follow up, dan juga membuat template response dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu kemudian untuk daily aktivitas dan prioritasnya sendiri itu saya melakukan mapping aktivitas harian, lalu menentukan prioritas customer, membuat checklist harian untuk kontrol progressing, dan juga dari order online melakukan alur order dan juga monitoring. Kemudian ada juga mempelajari WUWA dan quiz. Kemudian untuk order online sendiri saya telah mempelajari atau memahami dari mulai pendaftaran customer, melakukan pembayaran, kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, status data customer, dan juga riwayat transaksi. Kemudian memantau processing dari order online-nya sendiri. Kemudian untuk customer kategorinya juga saya mempelajari tentang customer yang statusnya hot, warm, dan cold. Dari saya segitu aja sih Hari.
Untuk kemarin kan sempat pegang brand apa namanya brand ekspor impor ya. Intan pegang untuk brand-brand ekspor impor, balas-balas chat, konfirmasi pembayaran dan lain-lain. Nah, selama pengerjaannya kurang lebih 3 hari ya, atau 4 hari pegang HP atau pegang aksesnya, gimana? Ada kendala kah atau ada hal-hal yang masih bingung boleh disampaikan sekarang? Cukup sekali, udah mulai ngerti juga alurnya gimana. Oke, cukup ya. Cukup. Oke. Em, Kemudian untuk ini apa namanya untuk Intan karena memang berhubung masih baru ya kurang lebih baru 1 minggu Intan di sini tentunya memang masih proses adaptasi ya untuk lingkungan bahkan untuk kerjaan juga. Nah untuk minggu ini apa yang akan dikerjakan mungkin nanti setelah weekly meeting ini ada beberapa poin yang mau coba saya sampaikan khususnya untuk apa namanya untuk rutinitas Intan sebagai sales specialist pegang brand Academy Profit dan juga brand ekspor impor. Bagaimana nanti ke depannya cara follow up dan lain-lain nanti setelah weekend meeting ini kita eh, ada sesi khusus lah untuk Titan gitu ya. Nanti mohon waktunya Baik, mungkin terima waktu kasih. setelah selepas makan siang aja. Baik. Oke. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Yang berikutnya tim staff event ini ada Kang Gemi. Boleh Kang Gemi silakan bila bisa di-share untuk laporan apa namanya laporan mingguannya ya. Apa yang sudah dikerjakan selama 1 minggu Ya ke baik, belakang. Kang Silakan. Ari. Mungkin mohon maaf belum bisa share dulu, tapi nanti saya kirim materinya setelah selesai weekly meeting. Jadi seminggu kemarin tuh seperti biasa event, tapi eventnya ada dua. Untuk online ada Sekolah Seller dan Academy Profit. Namun di Academy Profit ada beberapa kendala, terutama penipuan. Ada penipuan lagi gitu. Penipuan yang mengatasnamakan Academy Profit lagi, kemungkinan dengan orang yang sama dan dengan modus yang sama. Modusnya itu yaitu menawarkan paket-paket pendampingan platinum melalui chat pribadi dengan mengaku-ngaku sebagai admin gitu. Nah, jadi si penipu ini tuh dia tuh daftar apa? Daftar webinarnya itu kayak selalu update itu selalu tiap minggu kayak kemarin kan case-nya Academy Profit itu webinarnya tanggal 29 Januari. Nah, si penipu ini tuh daftarnya dia tanggal 25 Januari. Otomatis kan dia masuk grupnya masih fresh gitu, masih baru jadi nggak kedetek penipu. Nah, saya sudah buat laporan terkait penipuan itu. Sudah saya kirim juga ke Bapak terkait laporan penipuannya. Nanti mungkin akan saya share ke Kang Ari setelah selesai weekly meeting ini. Juga juga mungkin ada beberapa teknis baru dari Bapak gitu, beberapa tugas baru dari Bapak yang mungkin untuk mengamankan brand dari penipuan itu mungkin sedang akan dijalankan terutama yang update apa update link link WhatsApp di order online itu kan untuk kedepannya itu aja sih paling nanti saya butuh bantuan Kang Ari aja buat belajar terkait lebih dalam terkait order online. Udah sih sampai situ aja Kang. Terima kasih. Untuk event offline sekolah selar kemarin gimana Kang? Ada update? Mungkin ada kendala atau lain sebagainya boleh di-share juga. Untuk oke oke. Untuk event offline-nya kemarin aman. Semuanya berjalan dengan lancar. Untuk di Depok dan Bekasi aman. Ruangan cukup santai, nyaman. Di Tangerang Karawaci juga oke, aman. Pesertanya aman. Di Pekanbaru yang pesertanya membludak, bisa sampai jumlah total peserta itu ada sampai seratusan. Ruangannya cukup aman, cukup oke sih. Tidak ada kendala berarti, Kang Ari. Untuk total member minggu ini, untuk sekolah seller, untuk offline-nya aja tuh 31 member. Gitu. Sudah, cukup. Oke, terima kasih Kang Gemi. Mungkin nanti ada beberapa teknis yang perlu saya sampaikan, khususnya penggunaan order online ya, terkait dengan filter data processing, complete dan lain sebagainya yang perlu Kang Gemi lakukan juga. Jadi nanti mungkin setelah weekly meeting atau selepas makan siang, minta waktunya 30 menit aja untuk kita sama-sama diskusi lah soal itu ya. Siap, Kang. Oke, lanjut. Yang terakhir ya ada Kang Hilman. Boleh Kang Hilman silakan bisa diupdate ya untuk laporan mingguannya terkait dengan keuangan di update sudah sejauh mana lah gitu ya. Boleh Kang Hilman silakan. Oke. Baik, terima kasih Kang Ari atas waktu dan kesempatannya. Saya izin untuk
share materinya sebentar. Oke. Oke, sudah kelihatan ya untuk screen-nya sebentar. Oke, jadi untuk minggu kemarin ini progres saya di bagian keuangan. Itu yang pertama adalah update untuk penutupan buku laporan keuangan untuk 3 brand, yaitu brand ekspor impor, Sekolah Seller, dan juga Akademi Profit untuk periode 26 Desember 2025 sampai 25 Januari 2026. Yang dimana yang saya kerjakan ini yaitu menginput biaya iklan, pengeluaran back office, serta pemasukan seminar Sekolah Seller yang belum terinput. Dan untuk ini statusnya sudah selesai. Jadi alhamdulillah untuk penutupan buku periode kemarin, periode Januari itu sudah selesai. Lalu yang kedua ini saya juga dapat tugas baru, itu kemarin untuk dicoba membuat analisa laporan keuangan Sekolah Seller, yang dimana Sekolah Seller ini kan banyak ya untuk event-eventnya. Jadi Bapak nyuruh saya untuk coba bikin analisanya supaya bisa tahu mana yang apa ya namanya, mana yang rame atau yang istilahnya laris di suatu wilayah atau bagaimana. Jadi nanti dari analisa itu bisa kelihatan. Dan juga kemarin eh, saya jadi sudah mulai pembukuan periode baru, yaitu untuk periode Februari ini. Itu untuk minggu kemarin yang sudah saya kerjakan. Lalu untuk minggu ini eh, yang pertama itu ada update juga, update pembukuan keuangan untuk 3 brand periode Februari, yang dimana update-nya saya lakukan untuk tanggal 2 Februari sampai 7 Februari. Jadi saya melakukannya per harian. Lalu yang kedua ini juga tugas baru juga dari Bapak, yaitu untuk bisa memisahkan saldo di rekening dana cadangan agar terpisah untuk masing-masing brand, karena ini mau dipisah untuk periode untuk brand ekspor impor, terus Skala Seller, dan juga Akademi Profit, karena kemarin sebenarnya sudah dipisah-pisahkan oleh Bapak, tapi masih terjadi selisih, tapi selisihnya ini surplus. Jadi si nominal surplus ini tuh masih belum ketahuan punya brand siapa aja. Jadi mau saya trace lagi, buat membantu Bapak untuk di trace supaya ketahuan si dana surplus ini haknya hak si brandnya mana aja. Lalu yang ketiga ini saya masih melanjutkan untuk pembuatan analisa laporan keuangan Sekolah Seller, yang dimana minggu kemarin masih belum selesai. Terima kasih Kang. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk progresnya. Oke, baik Kang Hilman, terima kasih. Ya, mungkin sama seperti Teh Sarah tadi ya. Jadi untuk teman-teman semua juga yang lain, kalau misalkan ada beberapa apa namanya, ada beberapa pekerjaan yang sudah teman-teman jadwalkan untuk minggu ini dan seterusnya. Kalau misalkan pada saat nanti weekly meeting masih dalam proses, nah itu tolong dijelaskan nanti prosesnya itu sudah sejauh mana. Apakah sudah 10%, 25%, 50%, atau sudah sejauh mana. Dan yang menyebabkan kenapa dalam 1 minggu masih dalam proses, artinya belum selesai, pasti ada kendala. Nah, tolong sampaikan juga nanti kendalanya seperti apa, supaya laporannya jelas gitu kan teman-teman. Nanti ke depannya juga bisa kita diskusi lagi sama-sama untuk sama-sama kita cari solusinya supaya pekerjaan teman-teman bisa selesai lebih cepat gitu ya. Paham teman-teman ya? Oke. Nah, Maka iya, oke. Oke, dan setelah ini teman-teman sekali lagi ucapan terima kasih untuk apa namanya, untuk pelaporan, penyampaian pelaporan yang teman-teman lakukan. Setelah ini minta tolong untuk
poin-poinnya juga di-share ya dalam bentuk chat aja supaya nanti bisa diberikan kesimpulan dan bisa disampaikan ke teman-teman disampaikan lagi ke teman-teman gitu ya terkait dengan pekerjaannya apa saja yang harus dikerjakan atau mungkin nanti ada solusi dari manajemen gitu ya supaya pekerjaan teman-teman juga bisa lebih cepat selesai, bisa lebih mudah dalam mengerjakannya gitu ya. Oke, kita cukupkan aja untuk weekly meeting kali ini teman-teman sudah kurang lebih 23 menit ya. Sesuai dengan jadwal kita ya maksimal 30 menit setiap meeting ya. Kalau misalkan nanti ada tambahan terkait dengan pekerjaannya masing-masing, setelah ini bisa langsung menghubungi pihak-pihak terkait ya untuk diskusi. Dan kalau misalkan nanti ada kendala juga sama disampaikan aja pada saat setelah weekly meeting ini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semangat untuk hari ini, Senin hari ini, walaupun cuaca agak mendung, tetap saya doakan hati teman-teman cerah ya, supaya semangat juga hari ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.